Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di acara kita pada hari ini. Senang sekali bertemu dengan para pemirsa sekalian dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena memang amanah kehidupan yang Allah titipkan kepada kita begitu sangat besar sekali, karunia yang luar biasa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitab beliau bahwa setiap hari ketika seorang hamba diberikan kesempatan untuk menikmati dan menghirup udara dunia, maka itu adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali kepada si hamba tersebut, karena dengan demikian dia akan diberikan kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Dia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan kesempatan untuk meraih surga Allah setinggi-tingginya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik contoh dan sebaik-baik ikutan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini dengan sebuah kisah yang mudah-mudahan akan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau ini tidak sebagaimana postur gambaran fisik orang Arab pada umumnya, karena orang Arab biasanya tinggi besar, Ibnu Mas'ud malah pendek dan kurus. Orang Arab memiliki kulit yang putih, ternyata Ibnu Mas'ud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kulit yang agak hitam. Sampai-sampai fisik beliau itu betisnya sangat kecil, sehingga satu ketika Ibnu Mas'ud memanjat sebuah pohon, dia ditertawakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah dengan bijaksana dan mengatakan bahwa kalau ternyata ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan Ibnu Mas'ud itu tidak ada artinya dibandingkan tidak ada artinya kalau dikumpulkan seluruh amal kebaikan kalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini luar biasa hebatnya karena Rasulullah mengajarkan bahwa fisik bukanlah salah satu hal yang patut untuk dijadikan sebagai standar apakah seorang hamba itu mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang dimuliakan oleh Allah itu adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Ibnu Mas'ud kita belajar satu hal, sebagaimana dalam kisah selanjutnya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan seperti ini, bahwa satu ketika dalam peperangan Tabuk di suatu malam yang begitu sangat dingin, saya terbangun dari tidur saya di tenda kami, dan saya lihat di kejauhan ada cahaya lampu di sebuah tenda, dan akhirnya kemudian saya datangi, dan ternyata di tenda itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar sedang menggali sebuah kuburan. Dan ketika saya lihat ternyata ada jenazah yang akan dimasukkan ke sana, dan saya tanya, wahai Rasulullah, apa yang kau sedang kerjakan? Maka Rasulullah mengatakan, kami akan memakamkan saudaramu Al-Muzanni. Saudara di sini maknanya adalah sahabatmu. Akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, tolong ulurkan jenazah Al-Muzanni kepada saya, dan kemudian akhirnya diletakkan oleh Rasulullah di dalam liang lahat dan kemudian dikuburkan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya berharap bahwasanya kalau ternyata jenazah yang dimasukkan itu adalah saya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita ambil dan kita petik dari pelajaran yang dari kisah ini, bahwa Ibnu Mas'ud tidak punya cita yang begitu sangat melambung tinggi. Ibnu Mas'ud tidak punya harapan yang luar biasa besarnya sebagaimana harapan kita dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi Ibnu Mas'ud hanya berharap pada saat itu, saya bercita-cita, saya berharap seandainya jenazah yang dipegang oleh Rasulullah itu adalah jenazah saya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Yang pertama adalah karena sang sahabat ini meninggal dalam peperangan Tabuk yang luar biasa, menjadi salah satu legenda besar di dalam peperangan dalam sejarah Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, karena di dalam peperangan ini Rasulullah harus melawan tentara Romawi yang luar biasa banyaknya. Yang kedua adalah karena yang dimasukkan ke dalam liang lahat ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, dan adalah mulia karena yang langsung menanganinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah cita-cita sederhana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, saya berharap kalau jenazah itu adalah jenazah saya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah guna ini kalau kemudian ternyata kita banyak harta tapi di dalam surga, di akhirat nanti kita tidak mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk mendapatkan keselamatan di hari akhirat kelak. Apalah gunanya kalau kita menjalani hidup ini, kita selamat dalam kehidupan dunia, tapi ternyata kita celaka di dalam kehidupan akhirat. Jadi oleh karena itu, bercita-citalah. Tapi cita-cita kita adalah cita-cita yang hakikat, yaitu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah dari Ibnu Mas'ud tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa cita-cita sederhana dari seorang Ibnu Mas'ud adalah ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu sendiri Allah sudah gambarkan tentang bagaimana kehidupan kita ini harus punya cita-cita. Dan cita-cita yang harus kita raih itu adalah cita-cita yang pada hakikatnya sebenarnya cita-cita. Banyak orang yang menjalani kehidupan ini, mereka bercita-cita ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi seorang pengusaha besar, ingin menjadi seorang pemimpin nomor satu di negara ini, ingin menjadi apapun itu. Tentunya tidak ada cita-cita yang sederhana atau biasa-biasa saja. Akan tetapi sesungguhnya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus punya cita-cita yang luar biasa, daya jangkau serta visi yang jauh melebihi daripada kehidupan kita saja. Jadi oleh karena itu maka kemudian di dalam Al-Quran kita bisa menemukan betapa cita-cita yang paling utama bagi seorang muslim itu adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam banyak ayat Al-Quran luar biasanya sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang surga yang jauh melampaui daripada nalar manusia, beyond of expectation, di luar daripada ekspektasi yang ada dalam nalar manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Bahwa orang-orang yang kelak akan mendapatkan surga Allah, yang mereka itu bersiap-siap mendamba-dambakan untuk masuk ke dalam surga Allah, maka mereka akan diberikan satu keistimewaan yang luar biasa di dalam surga. Innalil muttaqina mafaza, bahwa mereka akan sukses di dalam menjalani kehidupan mereka di dunia maupun di hari akhirat. Allah sudah berikan jaminan bahwa kesuksesan hidup akan diberikan kepada orang-orang yang punya cita-cita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ada sesuatu yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Ya, makanan yang enak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makanan yang ada di dalam surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba, kebun anggur, kebun rambutan, durian yang tentunya jauh lebih hebat daripada yang kita rasakan di dalam dunia. Apa yang menjadi kesukaan kita dalam kehidupan ini Allah akan sediakan nanti di hari akhirat. Hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atsraba, gelas-gelas yang luar biasa indahnya untuk menunjukkan situasi party, situasi santai, situasi menikmati kehidupan sehari-hari. Ya, itu Allah gambarkan nanti akan didapatkan di hari akhirat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'san dihaqa, begitu juga dengan barang-barang perlengkapan rumah dan seterusnya. Artinya adalah bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini bercita-citalah, berharaplah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah sudah Allah jelaskan sehebat-hebatnya
Makanya menjadi aneh kalau kemudian ternyata dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita bahkan tidak tertarik dengan surga yang Allah siapkan untuk kita. Kita bahkan lebih mementingkan dan lebih mengutamakan untuk mendapatkan kenikmatan dunia daripada kenikmatan di hari akhirat. Makanya kemudian Ibnu Mas'ud hanya punya cita-cita yang sederhana saja. Saya berharap kalau seandainya jenazah yang dimasukkan ke dalam liang lahat itu adalah diri saya, untuk menggambarkan bahwa adalah satu kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ditangani langsung oleh Rasulullah SAW untuk dikuburkan. Untuk menggambarkan betapa orang-orang yang syahid di medan peperangan itu adalah orang-orang yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Ibnu Mas'ud tidak punya harapan yang terlalu banyak. Dia hanya berharap bahwa dia akan selamat dalam kehidupan dan dia mendapatkan penghargaan sebagai hamba Allah di hari akhirat kelak. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran menarik tentang bagaimana di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar memiliki visi yang tepat dalam kehidupan kita. Kita harus bersibuk diri, menyibukkan diri, beraktivitas dan melakukan apapun untuk meraih cita-cita tertinggi kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang mati-matian dalam perjalanan kehidupan ini agar kita bisa mendapatkan surga Allah yang terbaik di hari akhirat kelak. Kata Rasulullah SAW, berdoalah dan berharaplah agar kalian kelak nanti mintalah sama Allah dalam perjalanan kehidupan agar mendapatkan surga Firdaus, yaitu surga yang paling tertinggi dan aku akan berada di dalamnya. Rasulullah sudah mengajak kita semua, Rasulullah sudah memberikan dorongan kepada kita, memotivasi kita bahwa berharap surga, bercita-cita mendapatkan surga adalah sesuatu yang baik, akan tetapi harus ada tingkatan-tingkatan sendiri di dalam surga yang harus kita peroleh setinggi-tingginya, yaitu mengharapkan surga Firdaus yang kelak kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Hidup ini bukan sesuatu yang patut untuk dijalani dengan bermain-main. Hidup ini juga bukan suatu perjalanan kehidupan yang hanya diisi dengan makan, minum, kemudian beraktivitas, kemudian beristirahat dan sebagainya. Akan tetapi hidup ini haruslah ingin mendapatkan surga Allah, dan itu harus dilakukan dengan segala perjuangan, menumpahkan air mata, melelahkan tubuh, mendonasikan apa yang kita miliki, dan semoga itu semua kelak akan menjadi salah satu tiket kita atau kunci kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mari dari kisah surga ini membuka wawasan kita dengan seluas-luasnya bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus berjuang dengan sekeras-kerasnya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang semaksimal-maksimalnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan sedikit lagi tentang gambaran bagaimana sederhananya cita-cita seorang Ibnu Mas'ud, akan tetapi ternyata cita-cita itu adalah merupakan hakikat yang diajarkan oleh agama kepada kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah menyampaikan dan sudah membahas bersama bahwa harus ada perjuangan yang keras untuk itu, untuk mendapatkan surga Allah, untuk berharap yang terbaik nanti kita dapatkan nanti di hari akhirat. Jadi oleh karena itu, maka kemudian dalam perjalanan kehidupan ini ada tugas yang amat besar yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan penghargaan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah yang tentunya luar biasa. Gambaran surga yang luar biasa ini itu ada dalam sebuah riwayat yang mudah-mudahan menginspirasi kepada kita semua, bahwa satu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama sahabatnya dan kemudian Rasulullah mengatakan, nanti di hari akhirat ada dua orang yang kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatannya. Orang yang pertama maju dan kemudian dihisab oleh Allah dan ternyata semuanya baik. Salat, zakatnya semua dia lakukan. Maka kemudian Allah mengatakan orang ini akan menjadi penghuni surga. Ketika orang kedua dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya, maka orang kedua ini mengatakan, ya Allah, tahan dulu orang yang pertama tadi karena dia masih punya kaitan dan sangkut paut dengan saya. Ada apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, selama di dunia dia sudah menzalimi saya, dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan saya.
Jadi apa yang kau inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin agar seluruh kebaikan yang dia lakukan itu ditransfer kepada saya sebagai tindakan keadilan, balasan atas kezaliman yang dia lakukan selama dia hidup terhadap saya. Maka ditransferlah kebaikan orang yang pertama itu, dan ternyata masih belum cukup untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan terhadap si orang kedua ini. Maka kemudian Allah mengatakan tidak cukup. Kata orang kedua, kalau gitu ya Allah, berikan kesalahan saya kepada dirinya. Maka diberikanlah seluruh kesalahan orang kedua kepada orang yang pertama yang akan masuk surga, sehingga akhirnya kemudian orang yang pertama ini akhirnya tidak jadi masuk surga karena habis seluruh kebaikannya dan tinggal kejahatannya. Maka kepada orang yang kedua disuruh untuk masuk ke dalam surga, tapi kemudian Allah tampakkan surga yang begitu sangat indah, yang isi dalamnya nampak dari luar. Maka orang yang kedua ini mengatakan, ya Allah, bagaimana bisa mendapatkan surga seperti ini, dan siapa yang akan mendapatkan surga yang jauh lebih hebat seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sederhana saja. Orang yang masuk ke dalam surga yang indah ini hanya orang-orang khusus, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi bagaimana caranya ya Allah agar saya bisa masuk ke dalam surga ini? Allah kemudian mengatakan, sederhana saja. Engkau maafkan saudaramu, si orang pertama ini, kau gandeng tangannya, maka engkau masuk ke dalam surga. Maka akhirnya kemudian dia maafkan kesalahan orang yang pertama, dia gandeng tangan orang yang pertama, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah menceritakan ini sambil tersenyum. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tadi luar biasa. Karena untuk masuk ke dalam surga Allah perlu perjuangan yang tentunya tidak biasa. Perjuangan memaafkan orang lain adalah sesuatu yang hebat, dan maknanya di sini adalah bahwa salah satu kunci utama untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah satu, yaitu melepaskan hawa nafsu kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Amarah, ketidaksukaan, kezaliman, nafsu keburukan dan sebagainya, itu adalah merupakan penghalang kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, maka kemudian kunci utama untuk membuka pintu seluas-luasnya adalah lepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Ini adalah merupakan gambaran indah ketika pada masa sahabat Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah yaitu Rabi' bin Amir As-Saqafi, ketika berhadapan dengan pembesar Persia, dan kemudian sambil terheran-heran orang Persia ini bertanya, bagaimana bisa kalian orang Arab yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, kerja kalian hanya berantam saja, tapi kalian bisa mengalahkan pasukan kami, pasukan adidaya. Maka oleh Rabi' bin Amir dikatakan, kami bisa menggapai semua ini, kemenangan, kesuksesan adalah karena kami berhasil melawan hawa nafsu kami ketika kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Salah satunya adalah keberhasilan kami untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri kami menjadi hamba dunia, hamba manusia dan sebagainya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan begitu saja, tapi harus melalui perjuangan yang sungguh luar biasa, meniteskan air mata, mengeluarkan harta, mengorbankan perasaan dan jiwa, perasaan takut yang luar biasa kalau seandainya kita satu saat akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lepaskan hawa nafsu, lepaskan diri dari belenggu yang bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Bebaslah, be a free man. Jadilah orang yang bebas dalam artian bebas daripada hawa nafsu. Sebagaimana kita katakan di dalam salat kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku katakan bahwasanya aku bukanlah termasuk ke dalam kategori orang-orang yang musyrik. Mudah-mudahan dengan melepaskan diri kita dari belenggu hawa nafsu kita, terbebaslah kita dari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbebaslah kita dari belenggu segala macam rasa dan sikap yang tidak baik terhadap orang lain. Melepaskan diri dari segala belenggu kezaliman kita. Hendaklah kita kemudian bisa melepaskan diri dari belenggu dunia, maka hidup kita akan menjadi hidup orang yang merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hidup ini adalah kehidupan yang kalau kita tidak dikukung oleh Allah
atau dalam artian agama kita akan dibelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri. Tinggal pilih kepada kita. Ingin masuk ke dalam surga, maka dibelenggulah oleh tali agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin masuk ke dalam neraka, kita juga akan dibelenggu oleh segala macam bentuk pernak-pernik dunia yang hanya menjerumuskan kita ke dalam kesulitan dalam kehidupan dunia dan tentu nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan, dan semoga sedikit kisah dari Ibnu Mas'ud ini menginspirasi kepada kita semua. Jalani hidup dengan sebaik-baiknya, lepaskan diri dari belenggu dunia dan hawa nafsu kita. InsyaAllah kita hidup dalam keadaan bebas, kita hidup dalam keadaan merdeka, dan kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan. Semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang terbaik. Semoga Allah melindungi keluarga kita, bangsa dan juga negara kita, dan tentu diri kita. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang terbaik dalam perjalanan kehidupan dunia dan di akhirat kelak insyaAllah. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.